Drama Korea tidak hanya menyuguhkan genre aksi, romantis, dan thriller saja. Banyak drama-drama dengan genre menarik lainnya yang sukses membuat para pecinta drama Korea bertambah sepanjang waktu. Salah satunya adalah drama kolosal. Keunikan budaya Korea terbawa melalui pakaian, pernak-pernik, dan tradisi yang sering diperlihatkan secara detail melalui berbagai drama-drama kolosal yang pernah ada. Buat kamu pecinta drama kolosal atau baru saja menyukai drama Korea, bisa banget mencoba 5 drama kolosal Korea berikut ini. Dan kelima drama ini, jika dilihat dalam sejarah ternyata saling berhubungan loh. Six Flying Dragons. Drama Korea satu ini dibintangi oleh Yoo Ah-in dan beberapa artis senior lainnya. Six Flying Dragons dirilis pada tahun 2015 dan menceritakan tentang 6 orang yang berpengaruh yang berada di balik berdirinya kerajaan Joseon pertama kali. Ceritanya ini diangkat dari sejarah terbentuknya kerajaan Joseon. Meskipun beberapa orang di antara 6 karakter utama di drama merupakan karakter fiktif yang dibentuk agar pengemasan cerita menjadi lebih menarik. Six Flying Dragons mengambil fokus pada Pangeran Yi Bang-won yang nantinya akan menjadi Raja Taeyong, raja ketiga Joseon, dan merupakan ayah dari The Great Sejong yang terkenal sebagai pencipta tulisan Hangul. Yi Bang-won memiliki kecerdasan yang luar biasa. Di usianya yang relatif muda, ia sudah bisa memikirkan problematika rakyat dan bagaimana penyelesaiannya. Ia bahkan sudah berani memimpikan pembentukan konsep negara baru bersama dengan orang-orang yang memiliki mimpi yang sama. Di dalam drama, Yi Bang-won diceritakan sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap terbentuknya kerajaan Joseon menggantikan dinasti Goryeo yang sudah berkuasa lama. Ia merupakan putra dari raja pertama Joseon, Raja Taeyo, yang sebelumnya merupakan panglima pasukan perang yang paling disegani di dinasti Goryeo. Faith. Drama yang satu ini berhubungan sekali dengan karakter-karakter dan alur serta latar waktu di drama sebelumnya, Six Flying Dragons. Meskipun tidak mengangkat cerita sejarah yang sebenarnya dalam drama Faith, namun karakter Cheo Yong yang diperankan oleh Lee Min Ho memang benar-benar ada. Jenderal Cheo Yong berhubungan sekali dengan Jenderal Yi Seong-gi yang nantinya menjadi raja pertama kerajaan Joseon. Singkat cerita, ketika Jenderal Yi Seong-gi kembali ke ibu kota, Jenderal Cheo sudah menghadang di istana. Namun Jenderal Yi Seong-gi memiliki jauh lebih banyak pasukan sehingga Jenderal Cheo berhasil dikalahkan dan kemudian dikirimkan ke Goyang. Setelah itu, ia dipenggal saat pemerintahan berada di bawah kendali Yi Seong-gi. Tetapi drama Faith tidak mengupas banyak tentang sejarah tersebut. Ceritanya lebih mengambil ke kehidupan Jenderal Cheo Yong di masa mudanya dan menambahkan cerita fiksi dan fantasi di dalamnya. Faith yang dirilis pada tahun 2012 bercerita tentang kehidupan percintaan Jenderal Cheo Yong dengan seorang dokter dari masa depan. Drama ini dikemas dalam jumlah 24 episode. Jang Ok-jung, Living by Love. Kembali diperankan oleh Yoo Ah-in, aktor Korea Selatan yang memerankan Yi Bang-won di Six Flying Dragons. Drama ini tidak berhubungan langsung dengan 2 drama lainnya, namun masa yang diambil untuk film ini adalah masa setelah kerajaan Joseon terbentuk dan sudah melewati beberapa masa pemerintahan. Jang Ok-jung Living by Love merupakan drama yang mengisahkan sejarah kehidupan selir Jang Hui-bin, salah seorang selir kerajaan paling fenomenal dan terkenal di masa dinasti Joseon. Ia merupakan selir pada masa Raja Sukjong, raja ke-19 kerajaan Joseon, yang sebelumnya dikenal dengan Pangeran Lee Sun. Jang Ok-jung merupakan salah seorang selir wanita yang haus akan kekuasaan. Ia menapaki karirnya di dalam istana dimulai dari seorang budak yang memiliki kemampuan menjahit hingga bertemu dengan Pangeran Lee Sun. Saat itu, Pangeran Lee Sun belum memiliki kekuatan, sehingga hanya bisa mengikuti protokol istana di mana ia harus menikahi Queen In Hyun. Meski sebelumnya pernah menjalin asmara dengan Jang Ok-jung, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Jang Ok-jung bisa menjadi selir dengan nama Jang Hee-bin dari Pangeran Lee Sun hingga ia menjadi Raja Sukjong. Drama ini mengisahkan bagaimana ia merangkak dari kelas bawah hingga akhirnya menjadi selir raja yang disegani. Meski menjadi tokoh utama di film ini, tetapi ia merupakan karakter antagonisnya. Dongyi. Drama Dongyi merupakan drama Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2010 dan dikemas dalam 60 episode. Dongyi mengisahkan tentang selir Choi Suk-bin, selir Raja Sukjong yang lainnya selain Jang Hee-bin.
Jika Jang Ok-jung mengambil fokus pada Jang Hee-bin, maka Dong Yi mengambil fokus pada Choi Suk-bin di masa yang sama dengan keberadaan selir Jang Hee-bin dan tentunya Queen In-hyun. Mulai dari Dong Yi masih menjadi pelayan istana hingga selir. Tidak masalah jika kamu menonton Jang Ok-jung atau Dong Yi terlebih dahulu, karena kedua drama mengangkat kisah dari sudut pandang dua orang yang berbeda, namun di masa yang relatif sama. Berbeda dengan Jang Hee-bin yang haus kekuasaan, Dong Yi atau selir Choi Suk-bin dikenal lebih bijaksana dan baik. Misi hidupnya setelah masuk ke istana adalah demi memikirkan nasib rakyat dan mencintai sang raja. Ia sempat diasingkan dan melahirkan putra Raja Lee Geum atau Pangeran Geum yang nantinya akan menjadi Raja Yeongjo, Raja ke-21 Kerajaan Korea, menggantikan kakaknya dari ibu yang berbeda, Raja Gyeongjong. Ia berusaha melindungi sang anak dari kekejaman Jang Hee-bin yang berusaha dengan segala cara agar anaknya yang saat itu putra mahkota. Haechi. Haechi merupakan drama yang erat kaitannya dengan drama Korea sebelumnya, Dong Yi. Karakter utama yang menjadi fokus di drama Haechi tidak lain adalah anak dari Dong Yi atau selir Choi Suk-bin dengan Raja Sukjong. Pangeran Lee Geum adalah anak kandung Raja Sukjong yang lahir di luar kerajaan saat selir Choi Suk-bin diasingkan dari istana. Saat di Dong Yi, Pangeran Lee Geum lebih banyak dikisahkan masa kecilnya saja, yaitu ketika ia hidup dan belajar di luar istana hingga kembali masuk ke dalam istana karena bahaya yang mengintainya. Cuplikan saat ia menikah dan menjadi putra mahkota hanya diperlihatkan di akhir cerita saat drama sudah tamat. Sedangkan Haechi menceritakan ketika Pangeran Lee Geum sudah dewasa. Ia digambarkan sebagai sosok pangeran yang sebenarnya memiliki potensi besar, cerdas, bijaksana, dan berjiwa kesatria, serta memikirkan rakyat lebih dari siapapun. Bahkan sang raja juga berpikir demikian semasa hidupnya. Namun saat itu ia sama sekali tidak berkeinginan untuk menjadi putra mahkota atau memerankan perannya sebagai pangeran karena merasa tidak pantas. Ia merasa anak seorang selir dari rakyat jelata tidak pantas untuk menyandang status itu. Haechi akan menceritakan sejarah awal mula Pangeran Lee Geum diangkat sebagai putra mahkota hingga menjadi raja dan masa pemerintahannya. Itu dia 5 drama kolosal Korea yang kisah dan karakternya saling berhubungan dengan drama kolosal lainnya. Dijamin setelah nonton, kamu jadi mengerti bagian sejarah Korea. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.